Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan baik ya. Pada video kali ini kami berempat, yaitu saya Tania dan tiga rekan saya, yaitu Sherly, Yonatan, dan Nur Naimah berkesempatan untuk menjelaskan kepada kalian semua untuk PSAK 46, yaitu mengenai pajak penghasilan. Selamat menonton, sebelumnya jangan lupa tekan tombol like ya. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam PSAK 46, yaitu adalah pajak sebagai iuran wajib kepada kas negara merupakan hal yang harus dijunjung tinggi keberlangsungannya, baik ketaatan masyarakat dalam menyetor pajak ataupun keakuratan perhitungan pajak itu sendiri. Kedua, ada pajak penghasilan, yaitu adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah pajak penghasilan final, yaitu merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan lagi dengan jenis penghasilan yang lainnya. Pada jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu. Selanjutnya ada laba akuntansi. Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Kemudian selanjutnya ada penghasilan kena pajak atau laba fiskal. Adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan itu sendiri. Baik, selanjutnya pembayaran pajak di Indonesia ini sebetulnya masuk ke dalam kas negara itu sekitar 75% dari jumlah kas yang ada. Sehingga pajak itu dominan berpengaruh terhadap penyusunan anggaran belanja negara. Tetapi masih banyak masyarakat di lapisan bumi pertiwi ini yang tidak sadar akan pajak dan bahkan memanfaatkan uang pajak untuk memperkaya diri sendiri, kelompok, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke PSAK 46 yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam yang pertama, mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal sebagai berikut. Yang A. Pemulihan nilai tercatat aktiva dan pelunasan nilai tercatat kewajiban yang disajikan di dalam neraca. B. Transaksi atau kejadian lain dalam periode berjalan yang diakui dan disajikan di dalam laporan komersial perusahaan. Yang kedua, pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa kerugian yang belum dikompensasikan, penyajian pajak penghasilan di dalam laporan keuangan komersial, dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan. Prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi pajak penghasilan seperti diatur dalam PSAK 46 menggunakan dasar akural, yang artinya itu mengharuskan untuk mengakui pajak penghasilan yang kurang dibayar atau terutang dan pajak yang lebih bayar dalam tahun berjalan. Prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan berdasarkan tujuan PSAK 46 adalah untuk mengatur akuntansi pajak penghasilan dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan mendatang, yaitu adanya pemulihan atau penyelesaian jumlah tercatat aset atau liabilitas di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas. Transaksi-transaksi lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas. Pernyataan ini juga mengatur aset pajak tangguhan yang berasal dari rugi yang didapat dikompensasi ke tahun berikutnya. Berdasarkan ruang lingkup PSAK 46. PSAK ini diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan, termasuk semua pajak luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan termasuk pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor. Pajak penghasilan tidak berlaku pada hibah pemerintah,
tetapi berlaku atas perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi. Kemudian kita masuk ke istilah-istilah dalam PSAK 46. Yang pertama ada aset pajak tangguhan, yaitu jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi. Kemudian kita masuk ke istilah yang kedua, ada beban pajak atau penghasilan pajak, yaitu jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode. Kemudian ada laba akuntansi, yaitu laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Kemudian ada laba kena pajak, yaitu laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak atas pajak penghasilan yang terutang. Kemudian ada pajak penghasilan, yaitu pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. Kemudian ada pajak penghasilan final, yaitu pajak penghasilan yang bersifat final ketika pelunasannya kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena PPh yang bersifat tidak final. Nah, PPh yang bersifat tidak final ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu. Kemudian ada pajak ini, yaitu jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk satu periode. Kemudian ada perbedaan temporer, yaitu perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Selanjutnya kita masuk ke dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang pertama ada DPP aktiva. Jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal terhadap setiap penghasilan kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai aktivanya. Namun, jika penghasilan tersebut tidak kena pajak, maka DPP aktiva adalah sama dengan nilai aktiva yang tercatat. Contoh yang pertama itu ada PT XYZ memiliki mesin dengan nilai perolehan 150 juta. Untuk tujuan fiskal, nilai mesin telah disusutkan sebesar 25 juta. Penghasilan PT XYZ di masa yang akan datang berasal dari penggunaan mesin ini dan penghasilan tersebut merupakan penghasilan kena pajak. Maka DPP aktiva tersebut adalah 125 juta. Didapat dari mengurangkan nilai perolehan mesin sebesar 150 juta dengan penyusutannya sebesar 25 juta. Contoh yang kedua, PT XYZ meminjamkan dana sebesar 20 juta sebagai nilai tercatat kepada PT ABC, di mana saat pengembaliannya, PT ABC mengembalikan sebesar 21 juta. Pengembalian pinjaman tersebut merupakan penghasilan tidak kena pajak. Maka, DPP aktiva tersebut adalah sebesar 20 juta sesuai dengan nilai yang tercatat. Setelah DPP aktiva, kita masuk ke DPP kewajiban. Nilai kewajiban yang diakui ketika nilai kewajiban tercatat dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan pada masa yang akan datang. Contoh yang pertama, PTA memiliki accrued expense sebesar 50 juta, di mana biaya tersebut dapat dikurangkan dengan nilai kas perusahaan. Maka, DPP kewajiban tersebut adalah 0. 0 karena accrued expense tersebut bisa dikurangkan oleh kas yang tersedia. Contoh yang kedua, PTB memiliki accrued expense sebesar 50 juta, di mana biaya tersebut sudah dikurangkan. Maka, DPP kewajiban tersebut adalah 50 juta. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal. Pada tanggal 2 Januari 2014, perusahaan membeli sepeda motor dengan harga perolehan sebesar 12 juta rupiah dan menggunakan metode garis lurus untuk menghitung beban penyusutan aset tersebut. Perusahaan mengestimasi bahwa masa manfaat motor tersebut 3 tahun dengan pertimbangan medan lapangan tempat perusahaan berada. Namun secara perpajakan, masa manfaat sepeda motor yaitu 4 tahun karena masuk ke dalam kelompok 1 pada aset. Hitung perbandingan, perhitungan penyusutan aset tetap menurut perusahaan dan peraturan perpajakan.
Oke, kita bisa langsung masuk ke perhitungan beban penyusutan dari sisi perpajakan dan perusahaan. Dikarenakan dari sisi perpajakan masa manfaatnya itu sebesar 4 tahun, maka kita bisa langsung membagi cost dengan masa manfaat, yaitu 12 juta rupiah dibagi 4 tahun. Dan akan ketemu hasil beban penyusutannya itu sebesar 3 juta rupiah sampai dengan tahun 2017. Namun dari sisi perusahaan, dikarenakan masa manfaatnya itu hanya sampai 3 tahun, maka cost-nya itu dibagi 3 tahun, 12 juta rupiah dibagi 3 tahun, maka akan ketemu hasil beban penyusutannya itu sebesar 4 juta rupiah sampai dengan tahun 2016. Dan pada tabel ini dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan pengakuan beban penyusutan setiap tahunnya. Namun jumlah pembebanan pada akhirnya akan bernilai sama. Jadi inilah yang dimaksud dengan beda temporer. Hanya beda waktu pengakuan saja karena pada keseluruhannya nilainya itu akan sama. Selanjutnya kita akan menghitung aset pajak tangguhan. Namun kita akan terlebih dahulu menghitung selisih pengakuan perpajakan dan pengakuan perusahaan. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa dari sisi perpajakan beban penyusutan itu sebesar 3 juta rupiah, sedangkan dari sisi perusahaan itu sebesar 4 juta rupiah. Jika kita kurangkan, maka selisihnya itu terdapat untuk tahun 2014 sampai 2016 masih sama, yaitu sebesar 1 juta rupiah, sedangkan untuk tahun 2017 itu besarannya sebesar 3 juta rupiah. Dan koreksi fiskal di tahun 2014 itu positif sampai dengan tahun 2016 juga positif, namun di tahun 2017 itu koreksi fiskalnya terbilang negatif. Nah, koreksi fiskal terbilang positif karena selisih pengakuan tidak diakui secara perpajakan, sehingga beban menjadi lebih kecil dan menambah pajak. Koreksi fiskal terbilang negatif karena perusahaan tidak melakukan pembebanan penyusutan, namun pajak mengakui adanya beban penyusutan sehingga biaya bertambah dan pajak akan menjadi lebih rendah. Aset pajak tangguhan itu akan diakui ketika adanya koreksi fiskal positif pada jenis beda temporer. Ketika pada saat pengakuan aset pajak tangguhan, akun yang menjadi lawannya adalah manfaat pajak tangguhan. Manfaat pajak tangguhan merupakan bagian dari laporan laba rugi yang dinettokan dengan beban pajak penghasilan. Dan dalam perhitungan saat ini, perusahaan menggunakan tarif 25% untuk perhitungan pajaknya. Maka, perhitungan manfaat pajak tangguhan sebagai berikut. Nominal selisih yang tadi sudah kita temui hasilnya akan kita kalikan dengan tarif pajaknya sebesar 25%. Jadi untuk tahun 2014 sampai 2016, nominal dari pajak tangguhannya akan sebesar 250.000, dan untuk tahun 2017 dia akan negatif 750.000 rupiah. Aset pajak tangguhan itu akan diakui ketika adanya koreksi fiskal positif pada jenis beda temporer. Ketika pada saat pengakuan aset pajak tangguhan, akun yang menjadi lawannya adalah manfaat pajak tangguhan. Manfaat pajak tangguhan merupakan bagian dari laporan laba rugi yang dinettokan dengan beban pajak penghasilan. Dan dalam perhitungan saat ini, perusahaan menggunakan tarif 25% untuk perhitungan pajaknya. Maka, perhitungan manfaat pajak tangguhan sebagai berikut. Nominal selisih yang tadi sudah kita temui hasilnya akan kita kalikan dengan tarif pajaknya sebesar 25%. Jadi untuk tahun 2014 sampai 2016, nominal dari pajak tangguhannya akan sebesar 250.000, dan untuk tahun 2017 dia akan negatif 750.000 rupiah.